Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, teman-teman, peneliti, mahasiswa, dan akademisi dimanapun Anda berada. Ini adalah podcast pertama. Ini pertama loh, teman-teman. Iya. Podcast pertama untuk komunitas ataupun lembaga Indonesian Center for Social Science Research ya, atau ICSSR. Nggak usah kaget ya, kok lancar. Ya, karena bidang saya di bahasa Inggris. Oke, jadi ini pertama ya teman-teman semuanya, para penonton. Saya memang merupakan YouTuber ataupun podcaster kecil-kecilan gitu, Mas dan Mbak-mbak semuanya. Maksudnya apa? Saya kira media sosial ya, baik YouTube, podcast dan apapun itu bagus. Pertama untuk branding diri ya, personal itu bagus pertama. Yang kedua branding karya juga ya, dan juga lembaga-lembaga yang menurut mungkin ya kita pribadi itu mungkin bagus dan bermanfaat untuk masyarakat gitu terutama. Nah, saya kira ICSSR ini perlu juga untuk buat podcast-podcastan kayak gini. Siapa tahu nanti bisa jadi inspirasi untuk teman-teman semuanya ya. Baik akademisi, peneliti maupun mahasiswa ya, dimanapun Anda berada. Oke, saya kira Anda tidak asing dengan saya ada di mana-mana di media sosial maupun baik media sosial saya pribadi maupun lembaga-lembaga yang ada. Tapi saya kira saya perlu memperkenalkan teman-teman yang ada di samping saya ini. Mungkin kita mulai dari Mas Pradika dulu. Ya. Iya. Baik, salam kenal. Nama saya Pradika Adi Wijayanto. Saya dosen di Universitas Negeri Semarang, Prodi Pendidikan Geografi. Itu saja, Pak. Oke, itu ada sendiri. Oh, iya. Punya. Ya, monggo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eni Rahmawati. Saya dosen di Universitas Negeri Semarang, Prodi PPKN. Halo teman-teman, perkenalkan saya Yuni Susilowati, dosen pada Universitas Yatsi Madani, program studi ilmu keperawatan. Ya, ini beliau-beliau ini dosen semuanya ya. Oke, jadi sebagai background latar belakang sedikit ya teman-teman. Kami sekarang ini lagi ada di Semarang ya. Ini kota, saya nggak tahu julukannya apa Semarang ini. Kota Atlas. Oh, kota Atlas. Oke, kota tengah-tengah gitu kira. Karena posisinya di Jawa Tengah ya. Kami di Semarang ini dalam rangka rapat kerja ya, rapat dan evaluasi kerja komunitas ataupun lembaga pusat riset di bidang ilmu sosial ya, atau disingkat dalam bahasa Inggris ICSSR. Nah, tadi sudah seharian ya kita ada presentasi, ada diskusi dan seterusnya. Mungkin kita mulai dari ini dulu ya. Kenapa ini Mas dan Mbak-mbak ini kok tertarik ya? Ini mungkin sedikit ya. Beliau-beliau ini baru bergabung dengan kami di ICSSR dan baru hari ini kita ketemu langsung ya. Sebelumnya udah online juga ya? Ya. Sudah online. Jadi ada sedikit lah chemistry ya. Tapi kan kalau online ini kan daya tariknya atau chemistry-nya mungkin masih online juga ya, jadi belum terasa gitu ya. Chemistry itu kan kimianya, kimia itu kan betul-betul ada ini ya, fisiknya gitu. Nah ini baru hari ini. Nah mungkin bisa diceritakan mungkin dari Mbak Yuni ya, kenapa kok bergabung dengan ICSSR gitu, atau tahu dari mana gitu. Baik, sebelumnya terima kasih Pak Fikri. Saya bergabung dengan ICSSR ini memang awalnya punya ketertarikan dan sedang mencari komunitas seperti itu di bidang riset. Nah, tujuannya apa? Yang pertama tentunya untuk belajar dari teman-teman yang sudah berpengalaman pastinya, maupun dengan teman-teman yang juga masih berkembang seperti itu.
Kemudian yang kedua, ingin menambah wawasan di bidang riset tentunya. Kemudian yang ketiga, seperti saran dari Bapak Menteri ya, Kemdikti-Saintek Pak Prof Brian, bahwa sekarang itu tidak zamannya lagi single factor dalam penelitian. Jadi kita harus berkolaborasi dengan bergabung dengan komunitas-komunitas seperti ICSSR ini. Itu saya harap nanti akan menambah jejaring untuk riset kolaborasi seperti itu dan menghasilkan penelitian-penelitian atau riset yang berdampak yang nanti harapan kita semua tentunya setiap kebijakan yang diambil oleh berbagai pihak itu dasarnya harus dari riset-riset yang sudah ada seperti itu. Luar biasa ini. Mbak Yuni atau Bu Yuni, lebih suka dipanggil Bu? Bebas ya. Ya, ini Mbak Yuni ini bayangkan ya, dari Universitas Yarsi Tangerang ya. Itu Yarsi Madani. Yarsi Madani. Oh, beda ya? Beda. Oh iya, singkat saya ada lagi itu. Ya. Universitas Yarsi Madani di Tangerang, Karawaci. Kalau Yarsi di Jakarta. Oke. Jadi harus ada Madaninya ya. Iya. Oke. Dan pakai T. Oh Yatsi, gitu. ya betul. Oh Yatsi. Yatsi. Oke. Ada Yatsi, ada Yarsi. Oh, itu harus diperjelas ya. Kalau enggak nanti kesasar. Oke, jadi dari Tangerang beliau jauh-jauh ke Semarang ya. Jadi sedemikian komitmennya gitu ya beliau dan motivasinya untuk bisa berkolaborasi dengan ICSSR, meskipun sebenarnya beliau aslinya Jogja. Keturunan Jogja, keluarga. Gitu. Oke. Ya, jadi berdomisili di Tangerang. Betul. Domisilinya udah di Tangerang, tapi kalau mudik-mudik ya kadang ke Jogja juga gitu. Betul. Jogja. Jadi dari Jogja, melipir dikit ke Semarang. Sambil menyelam minum air. Oke. Nah, ini airnya air ilmu pengetahuan. Betul. Oke, selanjutnya mungkin Mbak Eni. Terima kasih atas waktunya Pak Fikri dan teman-teman. Jadi di sini saya baru bergabung di ICSSR karena diajak teman saya. Jujur begitu. Tiba-tiba saya dapat chat, ayo gabung ini gitu kan. Saya baca, oh ini organisasi yang buat riset gitu kan di social study dan social science ya maksudnya. Oh bisa nih saya gabung nih, biar apa? Supaya waktu saya yang agak luang itu bisa dimanfaatkan lebih baik lagi. Karena jujur selama 3 tahun saya menjadi dosen, saya masih santai-santai gitu. Bener. Jadi setelah saya melihat teman saya ini sebelah dia sangat rajin sekali gitu. Kamu tuh rajin ya. Jadi sedikit termotivasi. Sedikit. Tapi kadang banyak malesnya sih saya. Ya, makanya saya ikut di sini belajar keluar dari zona nyaman supaya bisa berkembang. Ketemu teman-teman yang lain yang memang sama-sama suka riset. Jadi kan ngerasanya saya tuh nggak sendirian di sini. Kita punya teman-teman yang punya hobi yang sama, bisa joinan bareng, kolaborasi bareng. Terus kalau ada mungkin bisa ajak diskusi bareng. Kayak gitu. Benar kata Mbak Yuni tadi, kita sekarang bukan single factor tapi kita kolaborasi. Gitu. Wah, luar biasa. Gitu sih Pak. Ya. Kalau Mbak Eni ini dari UNES ya, kampus pendidikan. Ya, yang ada di Semarang. Jadi dekat lah gitu ya. Jadi sebenarnya saya itu berharap ya teman-teman yang dosen, mahasiswa nggak harus UNES ya. Banyak kan di sini, banyak yang lain. Tapi ya yang betul-betul berjodoh mungkin ya, dan punya keterikatan dengan kita ini ya beliau berdua. Kalau bisa lebih banyak lebih bagus ya. Jadi kan kita ini tadi nyun sewu Mas ya. Motivasi untuk riset itu nggak mudah ya. Dan sebenarnya mungkin kalau mengumpulkan data gampang mungkin ya. Saya kira ya, apalagi kalau penelitiannya kepada mahasiswa sendiri contoh ya. Kan tinggal masuk kelas terus sambil ngajar ya, itu tadi sama ya. Sambil sambil menyelam minum air gitu ya. Kayak saya dulu juga kayak gitu Mbak. Ya, jadi ya ngajar itu sambil ngambil data gitu. Jadi anak-anak itu mahasiswa ya. Dulu kan sempat ngajar di kampus itu. Itu saya
sambil apa namanya saya minta izin gitu ya. Ini nanti saya rekam. Kalau kalian nggak mau masuk ke kamera, nanti kalian ke sebelah sini. Itu harus kayak gitu itu. Itu kan namanya etika penelitian ya. Jadi kita nggak boleh maksa mahasiswa ataupun siswa ya, terutama yang memang nggak suka masuk kamera ya, apa namanya, untuk tidak masuk ke kamera. Itu harus kita hargai. Nah itu saya gitu kan. Jadi yang mau masuk ke kamera silakan, yang enggak sebelah sini. Jadi saya pisah gitu. Tapi suaranya tetap masuk gitu. Kalaupun nggak mau masuk suaranya, nggak usah ngomong. Jadi yang mau berpartisipasi pada penelitian saya itu silakan ngomong dan seterusnya gitu ya. Terus nanti ada lembaran kesediaan untuk berpartisipasi dalam penelitian gitu-gitu. Nah itu dulu saya sering kayak gitu. Cuma gitu itu gampang ya, tinggal ngerekam terus gini. Yang susah itu apa? Analisis data. Ditambah nulis gitu ya. Apalagi nanti mau dibuat publikasi jurnal. Apalagi yang Scopus harus bahasa Inggris. Oh itu double itu ya. Susahnya dan apa ya, membuat kita itu tambah males gitu ya. Alas nanti aja gitu. Nah makanya kita butuh satu sama lain untuk support, memotivasi gitu kan. Ada komunitas. Kalau memang teman-teman belum punya komunitas ya ke sini boleh ya kan, ke ICSSR. Terutama teman-teman yang bidangnya di ilmu sosial ya kan. Ada pendidikan. Ini kebetulan nih pendidikan ini semuanya ini. Tadi Mas Dika itu pendidikan geografi, terus Mbak Eni itu evaluasi pendidikan. TKN juga gitu. Terus Mbak Yuni ini apa tadi? Ya evaluasi pendidikan juga ya. Jadi semuanya pendidikan. Saya tuh pengen teman-teman yang hukum ya kan, politik, terus apalagi ekonomi, yuk gabung ke sini gitu loh. Kalau belum punya lembaga ataupun apa wadah untuk ya apa ini namanya aktualisasi diri sebagai peneliti maupun akademisi gitu. Terutama yang malas-malas nulis. Yuk sama-sama gitu ya, sama-sama saling support, saling memotivasi gitu. Nah, selanjutnya monggo Mas Pradika. Ya, terima kasih Pak Fikri atas waktunya dan juga teman-teman. Motivasi saya sebenarnya sama dengan sebelah saya. Dan sudah disampaikan gitu. Ya, jadi pada dasarnya saya kok bisa gabung di sini ya. Kebetulan saya itu kan scroll sosmed itu thread. Kebetulan itu saya ada sosmed Pak Fikri. Wah, kayaknya kok ada komunitas ya bagus ini. Nah, tujuannya kait dengan riset ilmu sosial itu Betul, kan saya rasa kadang komunitas-komunitas seperti itu tuh kadang langka gitu. Jadi saya pikir sebaiknya coba gabung. Saya yakin itu pasti nanti ada manfaatnya ke depannya gitu. Ya, misalnya biar kita termotivasi, mungkin bisa jejaringan, bisa tukar pikiran, tukar penelitian atau mungkin informasi apa dan seterusnya gitu. Jadi saya yakin itu hal yang sangat-sangat penting gitu. Jadi tidak hanya hanya di lingkungan kampus saja kita berkembang gitu. Jadi kita berusaha berkembang itu di luar juga gitu ya. Jadi istilah bahasa kerennya peribahasanya kan jangan jadi kata di dalam tempurung seperti itu. Betul. Ya. Jadi dengan adanya proses aktualisasi tersebut kan otomatis kita sebagai dosen itu bisa semakin berkembang dan bisa memberikan kontribusi yang lebih gitu, terutama kalau dengan jejaring seperti ini. Kalau di dalam riset kan kita akan tahu ada berbagai macam permasalahan sosial atau isu-isu yang kira-kira tren itu apa gitu, barangkali tidak didapatkan di dalam kampus tersebut. Nah, bisa saja ketika nanti ada tren-tren bagus itu kita bisa saling bekerja sama, tukar pikiran dan seterusnya. Dan kita bisa mendominasikan hasil dari riset itu sendiri agar nanti dari masyarakat, dari pemerintah itu kan bisa menggunakan dasar ketika mengambil satu kebijakan berdasarkan atas itu gitu maksud saya. Jadi kalau saya sarankan jika ada yang ingin bergabung, saya rasa ini kesempatan yang bisa digunakan gitu ya. Ini potensial sekali gitu. Ya. Mungkin itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Dika. Ya, jadi ya silakanlah, saya kira teman-teman ya dimanapun Anda berada, untuk saat ini sebenarnya ICSSR ini baru bisa menyelenggarakan kegiatan ya, terutama
rapat kerja dan juga apa ini namanya, evaluasi riset. Karena kita ini lembaga riset ya, jadi kerjaan utamanya ya riset gitu loh. Jadi tadi itu sempat mungkin bisa cerita ya Mas Dika dan juga mbak-mbak yang lain, kita bahas juga kira-kira mau ngapain aja sih kita di ICSSR gitu ya. Boleh silakan. Cuman menurut saya yang paling penting itu riset itu. Riset itu memang menurut saya jalan sunyi ya. Jalan sunyi itu artinya ya sendiri. Ya gak? Jadi susah gitu. Kolaborasi pun menurut saya lebih kepada pembagian tugas saja. Siapa yang ambil data, atau kalau seandainya datanya lebih dari satu lokasi gitu kan, mungkin Mbak Yuni di mana Tangerang gitu kan, Mbak Eni di Semarang, terus Mas Dika di Jepara gitu kan. Nah, biar kita dapat data tidak hanya pada satu lokasi, itu kita kolaborasi gitu kan. Nanti semua data dikumpulkan, terus kita analisis bareng-bareng. Nah, itu yang disebut kolaborasi. Tapi nulisnya tetap sendiri-sendiri gitu loh. Nggak mungkin nulis bareng-bareng itu gimana? Kan paling ya nanti introduction atau latar belakang itu siapa gitu ya Mbak Yuni, terus nanti yang metodologi itu siapa. Nah, itu tetap sendiri-sendiri. Nah, itu tidak mudah gitu ya. Makanya kita perlu hal-hal semacam ini untuk memotivasi. Nah, jadi silakan ya teman-teman ya mau bergabung. Mudah-mudahan tahun depan saya dan teman-teman ICSSR bisa ketemu lagi. Walau alam nanti saya sama Pak Said selaku Wakil Direktur ICSSR itu mau kemana nih Pak Said enaknya? Mau ke Jakarta silakan. Jadi kan dekat dari rumahnya Mbak Yuni. Jadi Mbak Yuni nggak usah jauh-jauh. Nanti gantian yang dari Semarang, kami yang dari Surabaya itu ke Jakarta gitu kan. Atau Tangerang aja gitu kan. Yang ada orangnya kan di Tangerang gitu ya. Boleh gitu kan. Atau mau kemana silakan ya. Nanti dipersiapkan. Teman-teman yang mau bergabung ya silakan datang gitu ya. Tinggal nanti ikut iuran karena kita memang mandiri ya segala sesuatunya, maka ya termasuk finansial juga ya. Nanti tinggal berapa sih, tergantung hotel nanti ya, hotelnya berapaan, kita bagi iurannya berapa, termasuk pengeluaran yang lain gitu ya. Silakan monggo ya, mudah-mudahan tahun depan kita adakan lagi dan teman-teman semuanya bisa bergabung. Dan kemungkinan saya juga dan teman-teman ICSSR ini akan membuka kesempatan kepada adik-adik yang lulusan S1 boleh ya. Nanti akan kami masukkan kategori peneliti pemula. Buat belajar nggak apa-apa gitu kan. Terus tapi harapannya ya jangan hanya saat awal-awal aja. Kadang kan ada yang awal-awalnya semangat gitu kan. Tapi habis itu kendor gitu. Tapi nggak apa-apa lah, itu namanya seleksi alam gitu ya. Dan siapa yang bertahan ya itu yang luar biasa gitu. Terutama adik-adik yang memang arahnya kepada riset ya, berkarir di riset, akademisi atau penelitian. Itu mudah-mudahan tahun depan. Nanti kita lihat itu. Nah, mungkin sedikit ya. Jadi seharian tadi kita ini rapat kerja, terus Mas sama Mbak-mbak ini pada presentasi semua. Mungkin bisa sedikit cerita yang dipresentasikan apa, terutama yang dipresentasikan adalah proposal riset ya, yang setidaknya akan dilakukan setahun ke depan ya. Sebagai kan beliau ini sudah resmi sebagai peneliti ICSSR. Oh. Jadi boleh dipakai label ICSSR-nya. Kalau perlu SK boleh nanti saya buatkan SK gitu ya secara resmi masing-masing gitu ya. Untuk kelengkapan apalah PKD itu boleh gitu ya. Nah, nanti ini dosen-dosen kayak gitu loh. Iya pasti, betul. Nah, tapi tetap kerja itu ya, kerja risetnya itu ya, penelitiannya dijalankan. Nah, kira-kira apa tadi ya? Sedikit aja, nggak perlu banyak-banyak. Nanti dicontek sama dosen-dosen yang lain, nanti dicuri idenya. Ya nggak apa-apa sih, kan nanti tetap hasilnya akan berbeda ya tiap orang itu. Mungkin dari Mas Dika dulu. Terkait penelitian yang tadi saya presentasikan, itu kaitan dengan pengembangan
model deep learning Hmm. ya. Dan dalam pengembangan itu nanti akan saya integrasikan dengan media inovatif dan juga berbasis kearifan lokal di daerah 3T untuk meningkatkan literasi spasial kebencanaan seperti itu. Karena di daerah 3T yang kebetulan saya nanti akan teliti itu memang ada bencana yang sifatnya itu urgent, dan harapannya itu nanti siswa pun juga bisa belajar, tidak hanya belajar itu dari kelas saja, tetapi juga bisa mendapatkan informasi yang aktual dari masyarakat yang berbasis kearifan lokal. Jadi itu berbasis yang kontekstual itu maksud saya. Ya harapannya semoga nanti bisa memberikan manfaat utamanya kaitan dengan pendidikan geografi kaitan dengan kebencanaan itu. Wah, ini bencana ya. Jadi karena kita ini di Indonesia ini apa ini namanya memang rawan bencana ya Mas ya. Makanya pendidikan tentang mitigasi ya istilahnya ya. Mitigasi bencana itu penting. Apalagi yang di daerah-daerah ya 3T itu yang sering terdampak oleh bencana luar biasa. Mudah-mudahan nanti ya kita tunggu hasil risetnya. Oke, ya selanjutnya Mbak. Oke, untuk saya riset tahun ini itu terkait civic engagement karena saya dari prodi PPKN, jadi saya berfokus untuk tentang keluargaan, bagaimana watak keluargaan itu, bagaimana civic engagement berpengaruh terhadap watak keluargaan pada Gen Z. Saat ini kan memang sosmed itu sudah sangat berkembang dan Gen Z adalah manusia yang lahir itu sudah ada teknologi. Nah, mereka kan sudah aktif bersosial media, maka bagaimana sih nanti media sosial itu berpengaruh dalam membentuk karakter keluargaan kayak gitu. Itu aja sih untuk riset saya tahun ini, fokusnya seperti itu. Oke. Ya luar biasa ya. Ini saya kira membahas tentang generasi Z ya, itu penting ya. Karena generasi yang pas di bawah kita ya. Saya nggak tahu kita ini milenial nggak? Milenial. Ya, kalau anak saya ini udah alfa ya. Yang suka asbun. Betul. Tapi yang langsung melanjutkan estafet apa ini namanya generasi kita itu ya yang Z dulu ya. Karena nanti yang jadi guru anak kita itu ya yang generasi Z ini gitu ya. Nah, ini penting ini ya. Mudah-mudahan nanti kita kita tunggu nanti hasil risetnya. Ya, monggo selanjutnya, Mbak. Baik, kalau untuk saya fokus risetnya itu untuk meneliti tentang bagaimana pengaruh growth mindset terhadap literasi kesehatan mental khususnya di lingkup remaja di Indonesia, karena remaja di Indonesia nanti itu adalah tongkat estafet begitu ya. Di masa depan, sehingga saya ingin menggali apakah remaja-remaja yang kemudian nanti baik yang sudah berprestasi maupun belum berprestasi itu mindsetnya seperti apa? Apakah growth mindset ini hanya dimiliki oleh mereka yang bisa dikatakan punya privilege, atau yang belum punya privilege juga memiliki mindset bertumbuh seperti itu, dan pengaruhnya terhadap literasi kesehatan mental begitu. Mungkin seperti itu singkatnya. Ya, jadi yang beliau bahas adalah tentang pentingnya literasi kesehatan mental. Wah, kesehatan mental aja ini ya sangat penting ya untuk kita perhatikan, karena ya mohon maaf ya, kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan ya yang terjadi pada anak-anak, pada ya sebagian masyarakat ya, seperti ya ini gimana ya cara ngomongnya ini, kalau enggak disensor sama YouTube. Oh ya gini ya, yang sampai mengakhiri hidupnya. Itu yang paling pas itu. Karena kalau kata-kata yang satu lagi itu terlalu vulgar dan biasanya disensor sama YouTube. Nah, itu penting ya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti itu ya, sampai mengakhiri hidup dan ya sampai stres atau gila gitu kan. Itu kan kasihan ya, apalagi anak-anak yang seharusnya punya masa depan yang bagus dan bisa berkontribusi kepada masyarakat dan bangsa dan negara itu ya.
Nah, itu kan harapannya mereka yang menggantikan ini nyun sewu Pak Prabowo. Nah, kalau Pak Prabowo mohon maaf kan ada masanya ya. Beliau apa ya istilahnya ya, mangkat ya atau gimana ya. Nah, itu yang meneruskan ya mereka-mereka ini gitu. Lah, kalau tidak kita persiapkan, wah ini nanti Indonesia akan menjadi apa nantinya gitu kan. Nah, kesehatan mental itu adalah kunci. Itu kata beliau nanti. Ya. Oke, jadi itu tadi topik-topik yang sedang atau bahkan nanti akan dieksplor lebih jauh oleh beliau-beliaunya. Setidaknya saya memberikan waktu setahun ya, setahun ke depan. Mudah-mudahan tahun depan ada yang bisa apa ya, dituai gitu ya. Istilahnya kalau tanaman itu ya, menuai gitu ya. Nah, mungkin terakhir ya sebelum kita akhiri. Jadi setidaknya 1 tahun ke depan ini apa yang ditargetkan gitu, Mbak? Mungkin dari Mbak Yuni. Targetnya Dan juga nanti mungkin ini ya di ICSR itu akan seperti apa jenengannya? Ya. Oke. Targetnya tentu saja setelah menyusun proposal, tentu saja nanti akan menyusun instrumen-instrumennya seperti itu, kemudian nanti mulai mengurus etik penelitiannya sebelum kita nanti turun ke lapangan dan mengeksplorasi ya tadi itu remaja di tingkat SMP dan SMA gitu 15 sampai 19 tahun ya, remaja usia 15 sampai 19 tahun. Nah, kedepannya nanti insya Allah 1 tahun mudah-mudahan bisa selesai, diusahakan selesai kami semua begitu, dan kedepannya mudah-mudahan kami akan konsisten ya setiap tahun untuk menggali sesuatu baik dari bidang kami ataupun dari yang sedang begitu ya, yang sedang ya. tren begitu, yang lagi rame gitu yang ya. lagi rame begitu ya, untuk dikaji seperti itu berbasis penelitian ilmiah begitu. Mungkin itu. Oke, ya terima kasih Mbak Yuni. Selanjutnya Mbak Eni. Oke, untuk target saya tahun ini saya mau menyelesaikan apa yang sudah direncanakan gitu ya. Menyelesaikan proposalnya dikembangkan, lalu dilaksanakan, diambil data dan ditulis artikel. Kalau bisa Scopus gitu amin. Ya. Dan saya target saya di ICSR itu saya senang banget nih ketemu sama Mbak Yuni nih. Jadi kan saya langsung jadi bestie. Iya, langsung jadi bestie. Saya jadi punya motivasi buat lanjut S3. Oke, betul. Di PEP ya kan. Kembali ke PEP ya benar. Iya. Ya sekalian tuh bareng. Ya. Kalau saya untuk target 1 tahun ke depan ya Pak, sampai seperti yang disampaikan oleh teman-teman sebenarnya juga sama. Ya. Karena itu sudah merupakan agenda yang sudah bolak-balik dilakukan oleh dosen seperti itu. Betul. Ya. Hanya saja karena saya itu kan mengembangkan suatu model, jadi memang itu saya memang benar-benar harus merancang yang benar-benar sistematis dan juga inovatif, dan juga nanti juga butuh yang namanya itu divalidasi dan juga diterapkan gitu di masyarakat itu. Jadi harapannya itu tidak hanya bisa diterapkan di daerah yang 3T itu sendiri gitu. Jadi kalau bisa nanti kan untuk di tempat-tempat yang kebetulan itu kan saya kaitan dengan bencana rob itu. Jadi untuk daerah-daerah yang sekitar rob, misalnya di pesisir utara itu sebisa mungkin bisa memberikan kontribusi yang lebih gitu maksud saya itu. Jadi tidak hanya sekedar nanti luaran Scopus atau mungkin apa gitu, jadi bisa lebih bermanfaat gitu, atau berdampak gitu maksud saya. Nah, terutama di riset yang sosial itu sendiri mungkin nanti kedepannya juga bisa dikembangkan, karena saya yakin bahwa di dalam riset itu sendiri kan pasti ada roadmap-nya itu kan juga harus dikembangkan agar lebih baik lagi daripada sebelumnya itu. Kalau harapan saya sebenarnya ya kalau mendapatkan pendanaan yang lebih itu bisa saya hubungkan dengan AI atau IoT gitu maksud saya. Ya, tapi karena saya realistis saja kalau dapatkan dana
Minim. yang minim atau mungkin segitu saja ya saya menyesuaikan gitu Menyesuaikan. maksud saya. Ini Iya. realistis betul. Saya realistis ini. Bukan masalah tidak mau berkontribusi lebih gitu, Ya, tapi betul, kan betul, betul. realistis ya. Ya, kita sesuaikan dengan dana yang ada. Itu kalau tombok jangan tombok banyak. Ya mungkin itu saja, terima kasih. Oke, ya terima kasih Mas Pradika. Ya saya kira itu juga penting ya. Jadi pendanaan. Makanya kita di ICSSR ini kan saling belajar ya, gimana memenuhi kebutuhan tadi itu ya, pendanaan. Karena tanpa dana juga ya kita bahasa Jawanya itu legrek. Jadi ya habis badan kita itu kalau nggak ada pendanaan terhadap riset kita. Padahal yang kita teliti ini adalah hal yang bermanfaat ya insya Allah ya kepada masyarakat, baik yang kita teliti maupun masyarakat secara umumnya gitu kan, seperti yang tadi Mas Pradika bilang. Nah di ICSSR ini kita betul-betul bertujuan ke sana ya. Jadi tidak hanya publikasi, tapi betul-betul gimana riset ini berdampak kepada masyarakat ya, baik yang kita teliti maupun masyarakat lain ya, dimanapun, tidak hanya di Indonesia saja ya, tapi bahkan di luar negeri ya, selama itu betul-betul bisa diambil manfaatnya, kira-kira begitu. Saya kira ini udah panjang banget ya, hampir 1 jam kayak. Ya, terima kasih kepada Mas dan Mbak, ini peneliti ICSSR ya. Ada Mbak Yuni, Mbak Eni, dan Mas Pradika. Mudah-mudahan perjalanannya sebagai peneliti ICSSR ini lancar. Amin. Ya, dan tahun depan kita bisa ketemu lagi. Gitu mungkin ya. Ya, terima kasih banyak. Saya kira itu saya cukupkan. Terima kasih juga para penonton. Mudah-mudahan bermanfaat kepada semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.